Aktu 10, Pertengkaran yang manis. Helmi tahu jika cinta Ayunda belum sekuat dirinya, makanya bisa dengan mudah goyah apalagi Ayunda masih terlalu muda dan labil. Ayunda, Bunda sudah di rumah sakit tadi. Tapi kita ke hotel dulu, aku mau mengambil sesuatu. Ucap Helmi. Kalau kakak masih sibuk lebih baik tidak usah ke rumah sakit, aku bisa naik taksi dari sini kok. Balas Ayunda. Jangan berharap aku akan membiarkan kamu sendiri, Ayunda. Selah Helmi. Idih, sudah mulai posesif seperti ayah nih. Sindir Ayunda. Biarin, intinya aku tidak akan pernah membiarkan kamu sendiri. Kalau aku ke kamar mandi juga mau ikut. Cibir Ayunda. Kalau setelah menikah sudah pasti itu. Balas Helmi mulai lupa akan rasa kesalnya. Ketika mobil memasuki halaman hotel, di sana ada perempuan yang berdiri sambil tersenyum manis. Tentu saja Helmi langsung syok, gadis itu adalah pacar Helmi yang sudah dari lama dan belum diputus karena memang hilang kontak. Melihat perubahan sikap Helmi membuat Ayunda curiga. Ayunda, kamu aku antar ke rumah sakit dulu saja yuk. Ucap Helmi agak ketar-ketir. Iya, kita kan belum menikah jadi Kak Helmi masih bebas dong. Sindir Ayunda. Helmi tak ingin disalahpahami, dia lebih baik jujur di awal. Walau marah setidaknya tidak akan lebih parah jika dirinya ketahuan berbohong. Helmi sangat paham, kodrat perempuan sekali ditipu ke depannya akan selalu mengungkit-ungkitnya. Bukan begitu, aku jelaskan dulu. Dia memang dulunya pacar aku, tapi aku malah lupa kalau punya pacar dia dan sampai saat ini belum aku putus, tapi kami sama sekali tidak komunikasi. Baiklah sekarang akan aku putus dulu, kamu jangan marah ya. Kami sama sekali tidak pernah berkomunikasi, percayalah padaku. Bujuk Helmi. Sungguh lucu sekali sampai lupa kalau punya pacar. Jangan-jangan di luar masih banyak lagi pacar yang terlupakan. Sindir Ayunda mencoba tertawa. Ayo kita keluar bersama. Ajak Helmi dengan tatapan serius. Tidak, aku kalau turun maka harga diriku yang ternodai. Karena akulah yang akan menjadi orang ketiga, apalagi sekarang apa-apa di video dan diviralkan, mana mau aku dicap sebagai pelakor bercadar. Tolak Ayunda mentah-mentah. Ayunda, ini ujian menjelang pernikahan kita. Kalau kamu tidak mau percaya padaku bagaimana kedepannya akan lancar. Bujuk Helmi panik. Ayunda terdiam. Mungkin karena dia melihat bagaimana hubungan Kiara dan Rafli memberikan efek yang merusak mentalnya. Ayunda, jangan bandingkan aku dengan bocah tengik itu. Aku tidak akan berubah, maka beri aku kesempatan. Bujuk Helmi dengan mimik memelas. Aku tuh anak kecil, jadi jangan permainkan aku. Keluh Ayunda. Antara senep dan gemes, Helmi ingin sekali memeluk dan mencubit Ayunda sekaligus. Makanya ayo keluar, biar kamu tidak berburuk sangka padaku. Bujuk Helmi menatap Syahdu. Aku jadi takut menikah. Belum apa-apa sudah datang perempuan lain. Sela Ayunda. Ayunda, kamu milikku. Selamanya aku tidak akan pernah melepaskanmu. Apapun yang terjadi, sekalipun kamu ragu aku akan benar-benar menculikmu. Kau ingat sendiri dengan nasihatmu dulu kan? Selagi orang yang aku cintai juga mencintaiku maka aku bisa menculiknya. Balas Helmi tak main-main. Jeleb? Ayunda merasa jantungnya semakin berdebar kencang. Selama ini dia tidak suka dengan sikap ayah dan abangnya yang posesif. Tetapi diperlakukan seperti ini oleh calon suaminya rasanya beda. Kalau aku dipukul bagaimana olehnya? Aku nggak mau malu di depan umum. Lengik Ayunda. Hei, di mana keberanian kamu selama ini? Tidakkah kamu ingin memperjuangkan aku? Bujuk Helmi. Dengan langkah yang bimbang, Ayunda terpaksa turun. Gadis yang dibilang pacar terlupakan Helmi memang cantik, seksi sudah jelas. Dan pastinya jauh lebih dewasa darinya, mungkin seumuran Helmi. Helmi. Pekik Ulfi setengah berlari sambil menjulurkan kedua tangannya.
Helmi yang panik langsung bersembunyi di belakang tubuh Ayunda. Ulfi menjadi salah tingkah, begitu juga dengan Ayunda. Helmi, lama kita tidak bertemu. Maaf ponselku hilang, saat aku membuat akun baru di sosmed kamu tidak aku balas saat aku hubungi. Bagaimana kabar kamu? Sapa Ulfi tersipu malu. Ayo kita mengobrol di dalam saja. Ajak Helmi. Awalnya Ayunda enggan melangkah, tetapi Helmi langsung mengancamnya. Kalau kamu tidak ikut, aku dengan terpaksa menggandeng tangan kamu loh. Bisik Helmi dari belakang. Ayunda bergidik merinding, dia pun melangkah sambil menundukkan pandangan. Ayunda bukan tipe perempuan penakut, tetapi di sini dia sadar jika posisinya menjadi orang ketiga. Perempuan bernama Ulfi lebih dulu menjadi pacar Helmi. Helmi mengajak kedua perempuan itu ke ruang tamu pribadinya, antisipasi jika nanti Ulfi marah tidak diketahui oleh orang lain. Ulfi, kenapa kamu bisa tahu aku ada di sini? Tanya Helmi penasaran. Aku tanya pada salah satu teman, kebetulan dia melihat kamu sedang di sini. Kamu bagaimana kabarnya? Baik. Jawab Helmi sambil merangkai kata yang tepat. Apalagi ada Ayunda juga di sampingnya. Sungguh saat ini keahlian jurus playboy-nya harus dikeluarkan agar tidak membuat keributan untuk keduanya. Gadis ini adik kamu kah? Tanya Ulfi. Ayunda deg-degan, melihat Ulfi yang begitu antusias menjadi tidak tega. Bagaimanapun juga yang brengsek adalah Helmi. Bisa-bisanya punya pacar sampai lupa. Bukan, dia adalah istriku. Jawab Helmi. Sontak saja Ulfi sangat syok, tetap tersenyum walau terlihat jelas terluka. Istri, kapan kamu menikah? Kok tidak ada kabar sama sekali? Tanya Ulfi menyangkalnya. Dusta Helmi. Ulfi langsung menangis, selama setahun ini dia mengira jika hubungan mereka masih pacaran. Makanya begitu bisa kembali dari luar negeri dia langsung mencari Helmi. It's okay, aku cuma mau mampir sebentar saja. Semoga kamu bahagia. Jawab Ulfi langsung berlari pergi menahan malu. Ayunda ikut merasa kasihan, jika dia di posisi Ulfi tidak akan sanggup lagi membayangkannya. Sudah beres kan? Ujar Helmi tersenyum manis. Ayunda kesal, dia marah sekali sebab semudah itu Helmi melakukannya tanpa merasa bersalah. Playboy, mulutmu lancar sekali berbohong. Siapa yang bisa menjamin setelah menikah tidak akan berbohong padaku? Cerca Ayunda. Justru demi harga dirinya Ulfi aku berbohong. Jika aku mengatakan aku lupa punya pacar dia apakah tidak akan lebih menyakitkan dan memalukan baginya? Balas Helmi. Pokoknya aku kesal sekali. Keluh Ayunda. Tapi aku tidak pernah berbohong padamu, aku benar-benar mencintaimu, Ayunda. Jangan begini lagi dong, aku takut aku putus asa jika kamu masih tidak percaya padaku. Bujuk Helmi. Putus asa? Kamu bilang ingin cintamu sangat kuat dan aku hanya begini saja sudah mau putus asa. Pekik Ayunda. Ayunda, mode putus asaku bukan seperti yang kamu kira. Tetapi saat aku putus asa, aku tidak bisa menahan diri untuk memelukmu, menciummu dan melakukan hal yang lebih. Dengan begitu kamu tidak akan bisa lari lagi dariku. Jawab Helmi tertekan. Idih, seram sekali kamu. Cibir Ayunda. Makanya jangan buat aku putus asa, aku sedang berusaha untuk menjinakkan jiwaku. Aku ingin mencintaimu dengan segala kelembutan, ayolah hargai usahaku ini. Tapi jangan pernah berpikir aku akan melepaskanmu. Selamanya kamu adalah milikku. Kau ingat, akulah yang menciummu pertama kali, jadi itu adalah sebuah tanda dariku jika tidak akan ada orang lain yang bisa mengambil kamu dariku. Bujuk Helmi. Duh, salah sendiri aku menginginkan suami manis seperti ayah dibanding abang yang tidak asyik. Tetapi tak tahunya juga ada embel-embelnya playboy. Keluh Ayunda menyerah. Mantan. Selah Helmi. Apapun itu aku sedang kesal. Balas Ayunda. Bagaimana kalau sebelum ke hotel kita makan dulu?
Kamu pasti lapar kan tadi makannya sedikit? Aku akan meminta chef untuk memasak makanan spesial. Bujuk Helmi. Ayunda memang merasa lapar, tetapi dia malu untuk mengiyakan. Duduklah manis di sini, aku akan menyuruh mereka untuk bergerak cepat. Bujuk Helmi. Ayunda hanya mengangguk, tapi sudah membuat Helmi cerah kembali. Sebagai calon suami dia tahu jika untuk meluluhkan hati Ayunda dengan makanan yang enak,